Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Ulyamas dari kelas B NIM 2018-870065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komplek Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno adalah sebuah fasilitas sekaligus prasarana olahraga yang berlokasi di pusat kota Jakarta. Gelora Bung Karno yang memiliki luas area sekitar 284,2 hektar termasuk kawasan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota yang berfungsi sebagai resapan air. Gelora Bung Karno lahir sebagai manifestasi impian Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau memimpikan tersedianya ruang terbuka bagi warga Jakarta untuk pusat olahraga nasional, pusat pertemuan, ruang hiburan, dan tempat bersantai. Pembangunan Gelora Bung Karno saat itu yang terpenting adalah sebagai sarana untuk kegiatan Asian Games yang keempat tahun 1962. Dari total kawasan seluas 279,1 hektar, bagian komplek olahraga yang pertama rampung tahun 1961 adalah fasilitas akuatik kolam renang yang mampu menampung 8.000 pengunjung. Fasilitas tersebut dapat bertahan lama hingga direnovasi pertama kali pada tahun 1988. Fasilitas selanjutnya yang siap digunakan secara umum ialah lapangan tenis yang berkapasitas tempat duduk sebanyak 5.200 orang pada bulan Desember 1961. Berikutnya, beberapa fasilitas lain selesai dirampungkan, seperti Stadion Sepak Bola Madia, lapangan tenis, Istora, lapangan basket, dan akhirnya Stadion Utama Gelora Bung Karno yang terkenal dengan atap bentuk ovalnya yang disebut sejak awal oleh Presiden Soekarno sebagai Temu Gelang. Stadion Utama Gelora Bung Karno merupakan salah satu stadion sepak bola terbesar di dunia dengan kapasitas penonton sebanyak 100.000 orang. Berikutnya, kapasitasnya mengalami renovasi menjadi berkapasitas 88.000 orang pada tahun 2007. Gelora Bung Karno sendiri memiliki fasilitas olahraga yang dapat mendukung kegiatan olahraga bertaraf nasional, regional, hingga internasional. Pengembangan kawasan Gelora Bung Karno tidak berhenti pada saat Asian Games saja pada tahun 62. Pembangunan terus berlanjut. Hingga kini terdapat lapangan panah, golf, bangunan untuk anggar, senam, dan lainnya. Bahkan, pada saat dikelola oleh Yayasan Gelanggang Olahraga Senayan atau YGORS, penyusutan luasan kawasan kompleks olahraga ini terjadi karena penggunaan untuk kantor-kantor, pemerintahan, dan juga kawasan perdagangan. Saat ini, penampak kantor Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan Nasional, DPR MPR RI, dan juga sekolah serta kantor kepala daerah. Mall dan plaza pun berdiri di antara hotel-hotel besar berbintang seperti The Sultan yang aslinya Hotel Hilton, Hotel Mulia, dan Atlet Century Park Hotel. Nama Gelora Bung Karno sempat dirubah pada zaman Orde Baru di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Nama Gelora Senayan diubah kembali menjadi Gelora Bung Karno. Walaupun demikian, pemerintahan Presiden Soeharto yang lama telah menanamkan nama Senayan di benak masyarakat sehingga nama Senayan lebih dikenal dan lebih populer. Sebagai salah satu bagian dari kawasan olahraga terpadu, di sekitaran Gelora Bung Karno dibangun pula kantor pusat Televisi Republik Indonesia atau yang kita kenal TVRI, yang diresmikan pada tanggal 24 Agustus tahun 1962. Hari tersebut sekaligus menandakan kesiapan bangsa Indonesia menyiarkan siaran olahraga secara nasional, terutama pada saat Asian Games keempat tahun 1962. Sebagai pusat kemeriahan ajang olahraga, hiburan, dan pertemuan, maka komplek Gelora Bung Karno merupakan tempat besar dengan skala kegiatan besar pula. Pihak pengelola komplek Gelora Bung Karno telah bekerja sama dengan beberapa mitra untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat umum yang ingin melakukan kegiatan olahraga atau kegiatan rekreasi lainnya. Nah, di dalam Gelora Bung Karno ini ada fasilitas pendukung yang dapat kita temuin kalau kita ke sana. Yang pertama itu ada pusat bisnis atau mall,
Terus ada pameran, ada konferensi internasional, ada hotel, dan agenda entertainment lainnya. Saat ini, fasilitas utama Gelora Bung Karno yang tersedia adalah stadion utama, yaitu lapangan sepak bola. Terus ada lapangan tenis, stadion tenis, ada indoor, hard court, atau lapangan tanah liat atau gravel. Terus ada gedung serbaguna, seperti untuk acara kesenian, pesta pernikahan, ataupun rapat. Terus ada stadion akuatik atau stadion renang. Nah, kolam renang ini bertaraf internasional. Ada kolam polo air dan kolam lompat indah. Nah, ada gor juga. Gor itu ada gor basket, bulu tangkis, voli, dan gor untuk menembak. Lalu ada sarana olahraga lainnya seperti lapangan golf dan driving range. Tak lupa, di dalam komplek Gelora Bung Karno itu terdapat fasilitas seperti poliklinik yang tersedia di dalam komplek olahraga Bung Karno. Nah, karena tempat yang luas menjadikan Gelora Bung Karno sebagai salah satu pusat pertunjukan favorit negeri ini. Untuk menuju Gelora Bung Karno relatif mudah karena letaknya strategis di jantung kota metropolitan Jakarta. Taksi dan bis tidak jauh dari jalur lintas komplek Gelora Bung Karno. Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita hanya perlu waktu sekitar 40 menit hingga 1 jam untuk mencapai lokasi ini. Bila Anda di stasiun kereta api Gambir, maka taksi atau bis menuju Gelora Bung Karno hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit saja. Nah, cukup sekian video dari saya mengenai penjelasan komplek olahraga Gelora Bung Karno. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.